Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat mencatat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya merasa di dalam roh Tuhan berkata, aku sedang melahirkan generasi yang mengalahkan dunia. Inilah generasi yang hidup hanya dari firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Mereka akan ngotot mengejar Tuhan dan mendesak masuk dalam hadirat-Nya demi untuk dapat mendengar atau menerima firman-Nya. Mereka tidak takut dengan fakta negatif yang ada. Mereka tidak takut dengan data-data medis. Mereka tidak takut dengan intimidasi musuh. Semakin mereka ditekan, justru mereka semakin gila dalam mengejar Tuhan dan bersekutu dengannya. Saya melihat di dalam roh bagaimana iblis sedang frustrasi dan depresi berat. Sebab segala upaya mereka untuk menyerang dan menekan, justru kita lawan dengan sikap yang semakin mati-matian mengejar Tuhan. Saya rasa itulah sikap yang harus kita bangun dalam segala situasi atau keadaan apapun. Tidak peduli fakta negatif yang sedang kita hadapi, terus pastikan mata kita hanya tertuju kepada Allah yang setia, dan kejarlah Dia. Teruslah mendesak dalam hadirat-Nya sampai kita alami Dia berfirman. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada kesetiaannya saja. Ingat selalu bahwa segala fakta negatif yang terjadi, semuanya itu selalu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan Tuhan akan memutarbalikkan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus mendesak dalam hadirat-Nya dan tetap berjalan dalam kehendak-Nya sebagai ekspresi cinta kita terhadap Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya merasa sedikit lagi waktunya untuk generasi yang mengalahkan dunia ini bakal dimunculkan oleh Tuhan. Ya, itulah kita yang terus mendesak dalam hadirat-Nya dan terus berjalan dalam kehendak-Nya, sekalipun ada banyak fakta negatif yang harus kita taklukkan. Tuhan akan memunculkan kita untuk memiliki iman yang sama seperti jemaat Roma miliki. Menolak untuk menyerah, menolak untuk takut, menolak terintimidasi, tidak takut menghadapi maut, dan menolak undur dari kegerakan. Roma 8 ayat 31-39 mencatat, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Itulah kualitas iman dan kasih akan Allah yang Tuhan akan bangun dalam hidup kita. Sebab memang iman yang muncul dari firman yang keluar dari mulut Allah akan membuat generasi ini mengubahkan kota dan peradaban dari suatu bangsa. Karena iman jemaat di Roma, maka kota Roma diubahkan oleh Tuhan. Kita akan membuat sejarah besar. Raja-raja akan tunduk di bawah pemerintahan kuasa orang percaya. Mereka akan menjalankan kehendak-Nya di atas bumi ini, karena kekuatan iman yang mengalahkan dunia ada pada kita.
Apa saja yang kita katakan pasti terjadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang mustahil menjadi mungkin. Kita akan memerintah dengan kuasa iman. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 akan kita lakukan kembali dengan skala yang lebih besar dan intensitas yang lebih kuat dengan tanda ajaib yang lebih dahsyat. Ya, itulah yang saya percaya akan terjadi. Saat ini adalah masa pelatihan dan persiapan untuk kita terus mendesak dalam hadirat-Nya, berfokus hanya kepada Dia dan hidup hanya dari firman-Nya saja. Apapun kondisi dan situasinya, kita harus tetap fokus mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya saja. Saya rasa ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Jika kita tetap fokus mengejar Tuhan dan hidup hanya dari firman-Nya, maka Tuhan akan segera menyatakan dirinya kepada kita. Ia akan mengangkat kita dan menyatakan pada dunia bahwa Dia adalah Allah yang nyata dan terus bekerja melalui kehidupan kita. Amin.